Jadi keseluruhan korban meninggal sekitar 62 orang dan korban luka-luka sekitar 33 orang. Dan dia berhasil melakukan semua itu dalam kurun waktu 8 jam, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Dewi Sri Channel. Makasih banyak buat kalian semua yang udah klik video ini. Kali ini aku bakal ceritain tentang kasus pembunuhan yang menggemparkan Korea Selatan, di mana pembunuhan ini dilakukan dalam waktu yang sangat-sangat singkat, yaitu dalam waktu 8 jam. Dan dia telah berhasil menghabisi sekitar 62 orang dalam waktu 8 jam. Dan juga sekitar 33 orang yang luka-luka. Dan kasus ini menjadi kasus yang sangat-sangat besar di Korea Selatan pada tahun tersebut. Dan karena kasus ini juga Menteri Dalam Negeri Korea Selatan dan Kepala Polisi Nasional terpaksa harus mengundurkan diri karena kasus tersebut. Mungkin mereka merasa gagal ya dalam menghadapi kasus tersebut. Jadi tepatnya pada tanggal 26 April 1982, di mana pada saat itu si pelaku yang bernama Woo Bum Kun ini lagi tidur, di mana dia lagi tidur sama pacarnya. Karena mereka berdua itu meskipun masih pacaran tapi sudah tinggal dalam satu atap ya. Nggak heran sih ya kalau di luar negeri. Kasarnya kumpul kebo lah ya mereka. Nani? Omae wa mou shindeiru. Dan pada saat itu si pelaku ini lagi tidur dan kemudian datanglah seekor lalat nempel di dadanya si Woo Bum Kun ini. Dan seketika itu si pacarnya langsung ngegaplok teh naon karena langsung dipukul lalat tersebut. Dan karena mungkin mukulnya kekencangan kali ya, si Woo ini ngerasa keganggu, akhirnya dia kebangun. Dan di situ dia marah-marah dong ke si pacarnya. Dia ngerasa kesal dan akhirnya dia pada pukul 4 sore dia pergi ke kantor polisi untuk melakukan tugasnya karena dia itu ternyata seorang perwira polisi, guys. Dan dia pergi sambil marah-marah. Dan dia pergi ke kantor polisi pada pukul 4 sore. Dan kemudian pada pukul 7:30 malam, dia pulang sudah dalam keadaan mabuk berat. Menurut si pacarnya tersebut, sudah dalam keadaan mabuk lah. Dan di situ si pacarnya ini dipukulin sama si Woo ini. Plak sampai hidungnya ngeluarin darah ya. Dan setelah mukulin pacarnya, si Woo Bum Kun ini langsung pergi ke gudang. Dan dari dalam gudang si Woo Bum Kun ini membawa 2 senjata api M1 Carbine dan juga 180 peluru dan juga 7 granat. Dan korban pertamanya di mana itu menimpa seorang pria yang berusia 26 tahun yang ketika itu sedang lewat dan ternyata emang udah dasarnya ajalnya di situ ya. Secara tiba-tiba si Woo ini nembakin si cowok 26 tahun ini. Dor. Tembak ya, matilah. Akhirnya si pemuda tersebut tewas di tempat.
Dan setelah nembakin korban pertamanya, si pelaku ini langsung menuju ke pasar. Dan di pasar tersebut dia menembak 3 orang. Dan itu sekitar pukul 9.40 malam. Dan setelah dari pasar, dia beralih ke kantor pos, dan di kantor pos dia membunuh 3 orang pegawai kantor pos. Dan mereka nggak salah apa-apa guys, langsung main ditembak-tembak aja. Ini benar-benar nih. Dan pembunuhan di kantor pos berlangsung pada jam 9.45 malam. Jadi sekitar berapa menit ya selangnya? 5 menit ya. Di pasar dia ngelakuin pada jam 9.40 dan di kantor pos 9.45. Berarti emang tempatnya ini apa sih, deket-deket gitu ya, jaraknya itu emang deket-deket. Dan setelah dari kantor pos, si pembunuh ini datang ke sebuah desa yang dimana pada saat itu sedang berlangsung apa sih namanya, kumpulan-kumpulan anggota dewan desa seperti itu. Dan di situ dia menembaki 6 orang lagi. Dan 6 orang tersebut tewas di tempat. Setelah dari desa tersebut, dia langsung beralih ke pasar Ungri. Dia membunuh 7 orang lagi guys. Itu berlangsung pada jam 10.50 malam. Dan setelah dari pasar Ungri tersebut, si pembunuh ini beralih lagi ke tempat lain, di mana itu sebuah pemakaman. Dan di sebuah pemakaman si pelaku ini mabuk-mabukan lagi ya. Dan setelah mabuk-mabukan, dia membunuh sekitar 12 orang di tempat pemakaman tersebut. Gila ini orang, psikopat bener ya. Dan setelah dari pemakaman tidak selesai sampai di situ, dia pergi ke setiap rumah dan berhasil membunuh sekitar 23 orang di setiap rumah tersebut guys. Gila ini, ngilu dengarnya. Dan keesokan harinya pada pukul 5.35 pagi, si pelaku ini masuk ke area rumah warga yang beranggotakan 5 anggota keluarga, dan disitulah akhir dari segala akhir. Di situ dia meledakkan diri menggunakan granat bersama dengan kelima anggota keluarga tersebut yang tidak berdosa, yang tidak tahu apa-apa. Dan Wu Bum Kun pun tewas pada saat itu juga, yaitu pada tanggal 27 April 1982, yang dimana dari setiap keseluruhan dia telah menghabisi korban sekitar 62 korban, dan korban luka-luka sekitar 33 orang. Dan banyak sekali yang beredar luas bahwa disebutkan korban meninggal sekitar 56 sampai 57 orang. Namun ternyata itu belum data fix ya. Ternyata dari sebagian itu banyak kan ya korban yang luka-lukanya. Ternyata dari sebagian korban yang luka-luka tersebut banyak yang meninggal. Jadi banyak korban meninggal tambahan. Jadi keseluruhan korban meninggal sekitar 62 orang dan korban luka-luka sekitar 33 orang. Dan dia berhasil melakukan semua itu dalam kurun waktu 8 jam guys. Terjadi pada tanggal 26 April sampai tanggal 27 April. Ini sih kasus yang benar-benar gila ya, melakukan pembantaian segitu ganasnya, segitu brutalnya. Sementara si pelaku tersebut adalah seorang anggota kepolisian yang seharusnya dia mengayomi, melindungi masyarakat, namun dia berbuat sebegitu brutalnya.
Dan kasus tersebut menjadi kasus yang sangat-sangat fenomenal ya di Korea Selatan, sangat-sangat menggemparkan. Dan ternyata guys, menurut pacarnya si pelaku ini mengidap gangguan mental. Dan juga ternyata menurut pacarnya tersebut, si pelaku ini sering sekali mendapati omongan-omongan atau gunjingan-gunjingan dari masyarakat, dari tetangga-tetangganya. Intinya sering diomongin lah, sering digosipin gitu, nih mulutmu harimaumu, maka jaga mulut, jangan sampai menyakiti hati orang lain. Itu kan orang itu sifatnya beda-beda, dan karena sering digunjingin, karena dia nggak nikah sama si pacarnya tersebut, menurut kabarnya sih seperti itu. Tapi yang jelas emang si pelaku ini emang sudah memiliki gangguan mental sebelumnya ya. Jadi yang membuat dia berlaku sebrutal tersebut. Dan akibat dari peristiwa mengerikan tersebut, Menteri Dalam Negeri Korea Selatan yang bernama Suh Chung-hwa dan Kepala Polisi Nasional yang bernama An mengundurkan diri seketika itu. Karena mungkin mereka ngerasa gagal kali ya. Dan Kepala Polisi Provinsi pun ditangguhkan, dan 4 anggota polisi lainnya ditangkap dikarenakan mereka dianggap telah gagal mencegah si pelaku ini ambil senjata dari gudang tersebut. Asal kalian tahu ya guys, ternyata kasus pembunuhan ini dibuatkan menjadi film yang berjudul Ilgul, di mana film tersebut dibuat pada tahun 1999. Oke guys, jadi gimana nih menurut kalian tentang kasus pembunuhan tersebut? Menurut kalian ini itu suatu kasus yang bikin kalian itu greget nggak sih? Greget gitu, pengen rasanya. Pengen nangkep si pembunuh itu, tapi sayangnya dia udah metong. Aku sendiri aja greget banget. Gregetnya kenapa coba? Nih ya, dia udah ngebunuh banyak banget orang yang tidak bersalah, tidak berdosa. Taunya ujung-ujungnya dia tanpa dihukum apapun aja malah mati gitu aja. Enak bener ya tuh orang. Oke deh, fine, mungkin dia emang udah disiksa kali ya di neraka jahanam sana. Tapi nggak adil aja gitu loh. Selama di dunia dia enak aja gitu, main ngilang, main bunuh diri aja, nggak mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selama apa yang telah dia perbuat. Gila aja, dia udah ngebunuh segitu banyaknya orang, udah kayak ngebunuh semut. Dan mohon maaf banget jika masih banyak kekurangan dalam penjelasan kasus pembunuhan ini. Dan jika kalian tahu sesuatu mengenai kasus pembunuhan ini secara detail, secara jelas, secara gamblang lah, kalian boleh komen di bawah ini dan silahkan kalian jelaskan tentang apa sih yang sebenarnya terjadi sehingga si pelaku ini bisa melakukan hal yang sangat brutal tersebut. Buat kalian semua yang masih stay di video kali ini, pokoknya banyak-banyak terima kasih. Dan jika kalian suka, silahkan komen, like, dan subscribe. Oke guys, jadi sekian dari aku kali ini, dan mudah-mudahan kalian semua dimanapun kalian berada, kalian selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa tentunya. Pokoknya kalian harus berhati-hati dimanapun kalian berada, apapun yang sedang kalian lakukan, tetaplah berhati-hati karena kejahatan ada di sekitar kita. Namun kitanya aja yang nggak tahu. Kejahatan selalu mengintai kita. Kita harus selalu waspada dimanapun kita berada. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa. Amin. Pokoknya stay safe buat kalian semua. Love you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.